Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan dialog spesial bersama saya, Karisma Kristi. Pemirsa, sebelum dikenal menjadi wakil rakyat, Tony Sastrajaya atau yang lebih akrab disapa Bang Tosa ini memiliki banyak cerita di perjalanan perpolitikannya. Maka dari itu pada episode kali ini saya akan berdialog dengan Bang Tosa. Halo Bang Tosa, Halo. Selamat siang. Siang Mbak. Nah, Bang Tosa ini merupakan anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah ya Bang Tosa ya. Oke, berbicara terkait perjalanan karir seorang Tony Sastra sebelum dikenal sebagai wakil rakyat, boleh jelaskan Bang, seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebelum jadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, saya profesi sebagai pengacara. Saya seorang advokat, pernah juga menjadi Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia, pernah juga menjadi Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Sebelumnya tidak ada sih angan-angan menjadi wakil rakyat. Awalnya yang pertama bagaimana nyenengin orang tua. Karena saya di Jakarta, bagaimana saya pulang ke Lampung, saya ada aktivitas nyenengin orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ada perubahan di kampung saya. Saya lihat dari saya lahir sampai terakhir sebelum saya jadi dewan, banyak sekali yang harus disentuh, banyak sekali yang harus kita perbuat supaya kampung daerah saya bisa maju, khususnya Trimojo. Nah, itu berawal dari itu ingin ada perubahan, ingin ada kemajuan dari segala lini, karena di kampung saya itu banyak orang bilang banyak orang nakal, banyak orang yang akhirnya tidak bagus dengan sekolah, mohon maaf di penjara dan sebagainya. Kebetulan saya seorang pengacara, saya ingin warga saya atau masyarakat Lampung Tengah khususnya Trimorjo, dia supaya warga Trimorjo menjadikan hukum itu sebagai panglima. Kenapa saya ingin jadi hukum jadi sebagai panglima? Kalau warga masyarakat Lampung Tengah khususnya Trimorjo, kalau hukum ditegakkan menjadikan panglima, orang ingin berbuat jahat, ingin berbuat negatif akan mikir karena ada hukum. Nah, itu kurang lebih. Nah, perjalanan awal ketika Bang Tosa mengenalkan hukum itu sangat penting di tengah masyarakat Trimorjo sendiri seperti apa awalnya? Ya. Karena Abang juga kan ngerantau tadi kan awalnya. Bagaimana itu? Karena terlalu banyak perkara, terlalu banyak masalah, akhirnya saya terpeduli, saya hadir ke Lampung Tengah. Gimana caranya hukum itu benar-benar ditegakkan? Mohon maaf, bukan kita tidak percaya dengan polisi. Terkadang masyarakat awam, masyarakat di bawah mau konsultasi sama polisi takut. Terkadang begitu. Walaupun sekarang gerakan dari teman-teman Polres bagus. Dia belum lama ini ada program Jumat apa gitu. Jadi Quick wins presisi. Ya, pokoknya yang jelas sekarang sudah bagus. Sebelum-sebelumnya butuh orang supaya sampai ke masyarakat hukum seperti apa. Hukum itu bukan hanya pidana saja, bukan hanya penjara saja. Hukum banyak macam, ada hukum perdata sampai keluarga juga harus di backup hukum dan sebagainya. Saya ingin masyarakat Lampung Tengah hukum harus ditegakkan. Sampai saya sering bilang, walaupun langit runtuh, kebenaran keadilan harus ditegakkan. Susah nggak sih Bang merealisasikan itu di tengah masyarakat? Ya, semua kalau baru pasti agak susah. Kita punya cara, kita punya strategi biar mereka ngerti hukum. Sampai saya buat YouTube kelas hukum Tony Sastra. Itu di dalam YouTube itu semua masalah hukum saya sampaikan. Bagaimana solusinya, bagaimana menyelesaikan, di situ ada semua. Menurut Abang, apakah itu efektif sebenarnya Abang membuat YouTube channel, terus itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik kah sejauh ini, Bang Tony? Kalau untuk yang pernah megang handphone, iya. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang para petani dan sebagainya tidak sampai ke situ. Nah, saya punya strategi lagi bagaimana caranya sampai hukum itu sampai ke masyarakat. Mungkin minta tolong kepala-kepala desa, kepala kampung untuk dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, dikumpulkan warga, kita seminar hukum. Ini loh hukum yang benar, ini loh cara menyelesaikan masalahnya. Kurang lebih begitu. Lalu tanggapan masyarakat seperti apa sejauh ini, Bang Tony, terkait seminar-seminar yang sudah Anda berikan nih, Bang Tosa? Alhamdulillah, ucapan-ucapan terima kasih banyak lah, karena
Di Lampu Tengah ini mungkin lembaga bantuan hukum gratis, mungkin ya, saya belum pernah dengar ada lembaga bantuan hukum gratis. Nah, saya punya namanya LBHT, Lembaga Bantuan Hukum Tony Sastra. Jadi siapapun mau konsultasi, siapapun yang ingin bertanya tentang hukum, datang atau telepon saya, WA saya. WA saya selalu saya jawab. Kalau ada WA yang tidak saya jawab, silakan telepon saya atau konfrontir. Benar nggak WA saya nggak pernah dijawab, tapi semua orang WA, semua orang SMS pasti saya jawab tentang hukum. Apapun hukumnya akan saya kasih jawaban dan saya kasih solusi yang terbaik. Dan itu diberikan secara gratis. Secara gratis. Kepada masyarakat. Baik, Bang Tony. Apakah ada background lain selain di perpolitikan ini, Bang Tony? Karena kita awalnya ada satu peristiwa, ada satu peristiwa, lupa saya tahunnya. Ada satu desa bermasalah di pabrik lah, ada pabrik itu masyarakat pada curhat bagaimana menyelesaikan masalah sama perusahaan ini. Saya sebut pabrik beras lah, tapi namanya nggak saya sebut. Nah dari situ saya dikasih kuasa lah sama masyarakat. Kuasa salah satunya saya ngadu permasalahan ini ke DPRD Lampu Tengah. Sebelum dulu saya masih jadi dewan, dulu saya masih pengacara. Setelah saya ngadu, kok ini tidak diurus serius sama dewan. Kok tidak diurus serius? Akhirnya saya buat statement, banyak teman-teman media juga tahu dengar statement saya. 2019 saya yang duduk di DPRD itu. Jadi masyarakat yang ada keluhan tentang hukum, saya akan menerima, saya akan bantu, saya akan menyelesaikan. Saya nggak mau seperti sebelum-sebelumnya ada oknum-oknum DPR setelah menerima laporan dia nggak dieksekusi atau tidak ditindaklanjutin. Saya nggak mau. Setiap orang pengaduan saya harus laksanakan, harus saya kerjakan, harus selesaikan gitu. Dan itu yang mendorong Bang Tosa sendiri untuk menjadi wakil rakyat itu sendiri ya. Bang Tosa itu sejak tahun berapa sih Bang Tosa sudah menjadi wakil rakyat? 2019 sampai 2019 ya. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Ya Bang Tosa ya, oke. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, usai jeda pariwara, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.